Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah semangat sekali pagi hari ini, pagi-pagi sudah di Masjid Jabal Nur, kawasan Kepulauan Praja Surabaya di program Kajian Kini Jawab Pos TV yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, saya Isa Ansori, saya sudah bersama Romo Kiai Haji Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur dan juga jamaah Majelis Taklim dari ibu-ibu muslimat ya di Masjid Jabal Nur Kepulauan Praja Surabaya. Baik, saya sapa dulu untuk narasumber kami Yai Farmadi. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ahlan bihudurikum. Ahlan wa sahlan. Baik, terima kasih. Ustaz sehat ya? Alhamdulillah sehat Yai. Tambah ganteng. Alhamdulillah dipuji. Istri saya nggak pernah puji. Berarti saya yang dapat untung. Baik, Yai, hari ini kita bicara tentang 4 golongan orang yang masuk surga. Bayangan saya, kenapa sih kok mereka berebut masuk surga itu? Nah itu problemnya. Kita kaji ya, Yai. Moga ya. Baik, terima kasih Ustadz Isa Ansori dan Bunda Solihah yang kali ini wajahnya mulai bersinar. Alhamdulillah. Karena seragamnya sudah lunas. Alhamdulillah. Jadi nanti segera tambah lagi sedikit Ustadz Isa. Bunda Solihah ini seragamnya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ganti terus. Ganti. Ini yang hari Ahad yo iki. Yang hari Senin, yang untuk jawab pos baru. Untuk syuting lain hari baru lagi. Iya. Coba kita nanti 3 bulan lagi syuting, ganti lagi. Cuma masih ada tulisannya di belakang. Oh lunas, kalau ibu-ibu sini lunas ya. Ya, mohon maaf hanya cek saja supaya lebih segar ya. Baik. Karena belum sarapan. Baik, terima kasih Bunda Solihah. Tadi Ustadz Isa Ansori menyampaikan kenapa harus berebut. Ya ini saya ceritakan kenapa harus berebut. Sebuah referensi Durratun Nasid yang ditulis oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir pada halaman 16. Pada halaman 16 kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannah bi ghairi yu'atil hisab wal adab." Ada 4 golongan orang kelak itu berebut masuk surga karena merasa dirinya paling hebat. Aku lo paling pas duluan. Aku lo tiap kajian masih taklim saya datang duluan. Saya lo yang sering nyumbang masjid dan musola. Saya lo semuanya lah. Jadi berebut, saya berhak duluan. Jadi pertama, al-alimul ladzi amila bi ilmi. Yang berebut pertama masuk surga orang yang alim, guru, ustadz, kiai, amila bi ilmihi yang mengamalkan ilmunya. Kudisi aku. Yang kedua, al-hajjul ladzi hajja bi ghairi amalil fasad. Mereka menunaikan ibadah haji, hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berebut juga untuk masuk surga duluan. Dan yang ketiga ialah asyhadul ladzi qutila fil ma'rakah. Mereka berperang melawan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah terbunuh dalam peperangan. Mati syahid. Berebut juga untuk masuk surga. Dan yang terakhir ar-rabi, yang keempat as-sakhiyul ladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillah bighairi riya'in. Mereka orang yang kaya yang dianugerahi rezeki lebih oleh Allah lalu berinfak tanpa pamer. Tahu tanpa pamer? Iya.
nggak pamer Kak Arya. Aku nggak pamer, tapi ngomong kemana-mana. Jangan bilang di apa ya, gitu ngomongnya begini, Bunda, masjid itu kalau bukan suami saya AC-nya nggak akan ada. Tapi jangan bilang-bilang ya, nanti dikira pamer. Oh enggak. Jadi keempat golongan ini Bunda, golongan orang yang alim, orang yang menangkan haji mabrur, yang mati syahid, orang yang kaya, yang dermawan, ini berebut untuk masuk surga. Itu nggak ada golongan yang pembawa acara, nggak ada ya? Pembawa acara nanti masuk di sini nanti. Apakah juga peserta juga ya? Apa masuk 4 itu? Apa ya? Masuk yang 4, termasuk kayaknya. Ya. Lalu dari 4 itu diurai satu persatu. Karena semua berebut itu akhirnya berebut untuk masuk surga. Akhirnya fayursilullahu ta'ala Jabraila liyahkuma bainahum. Akhirnya karena berebut untuk masuk surga, Allah utus malaikat Jibril liyahkuma bainahum, untuk bertanya satu persatu, kenapa engkau berebut, kenapa engkau berebut duluan, kenapa engkau berebut. Liyahkuma bainahum, liyahkuma bainahum, untuk mengadili, untuk bertanya kenapa berebut. Allah utus malaikat Jibril, Bud. Allah utus malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril bertanya kepada mereka yang berebut untuk masuk surga Allah. Yang ditanya pertama oleh malaikat Jibril atas izin Allah Subhanahu wa taala, fayas'alu awwalan, malaikat Jibril nanya pertama kali yang ditanya asy-syahid. Orang yang mati syahid tadi itu berperang melawan musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah, lalu terbunuh dalam peperangan, mati syahid, ditanya oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan malaikat Jibril, fayaqulu lahu ma 'amilta fid dunya wa anta turidu dukhulal jannati awwalan. Pak Syahid, Bu Syahid itu ya. Kalau bahasanya. Ada Pak Syahid, ada Bu Syahid. Oh. Udah meninggal. Sudah meninggal. Pak Syahid sudah meninggal. Berarti saya gak ngerasani berarti ya. Jadi pertanyaan malaikat Jibril, wahai orang yang mati syahid, apa yang engkau kerjakan selama engkau hidup di dunia sehingga engkau berebut untuk masuk surga pertama kali? Pertanyaan malaikat Jibril yang sengaja malaikat Jibril itu diutus oleh Allah liyahkuma bainahum, untuk bertanya kepada mereka. Apa sih? Kalau bahasa Gebraun, apa kok berebut? Apa yang kau kerjakan selama engkau hidup dulu di dunia sehingga engkau ingin berebut masuk surga di luar? Jawaban, ayo jawab. Kata malaikat Jibril. Nanti lanjutnya dulu ya. Ya, jawabannya nanti ya dulu ya. Sebentar, kita masih cukup panjang waktu kita sampai pukul 6 pagi nanti di program kajian Kini Jawab Pos TV, dan pemirsa kita jeda dulu untuk menikmati beberapa tayangan berikut ini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lolos.
Anda mengikuti program kajian kini di Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Isa Ansori mendampingi Kiai Haji Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Topik kita hari ini 4 golongan orang berebut masuk surga. Dan saya juga ada di Masjid Jabal Nur, Kepulauan Praja, Surabaya bersama ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Muslimat ya dari Masjid Jabal Nur Surabaya. Waduh, merah semuanya, menyala. Merdeka, oh ya ini Merdeka. Oh, merdeka ya, Agustusan ya. Baik. Sudah lunas ya merdeka. Alhamdulillah. Kredit lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Jadi kasihan suami itu ya, tempat lah bajunya enggak ada. Yeah. Baik Bunda. Setelah ditanya oleh malaikat Jibril, mereka menjawab yaqulu qutiltu fil ma'arakah liridallah. Saya terbunuh dalam peperangan dalam rangka membela agama Allah, dalam rangka membela Rasulullah. Saya terbunuh dalam peperangan. Lalu kata malaikat Jibril, mimman sami'ta thawabas syahid. Engkau dengar dari mana orang yang mati syahid membela agama Allah, membela Rasulullah, mati syahid lalu masuk surga? Mimman sami'ta, engkau mendengar dari siapa kabar itu? Ayo, dari siapa? Kata malaikat Jibril, fayaqulu, mereka menjawab, al-ulama minal ulama. Saya dengar dari guru saya di saat saya ngaji dulu. Saya dengar dulu di saat saya mendengar Jawa Pos TV kajian. Mendengar dari ulama, dari guru, dari orang alim, dari ustaz. Kata malaikat, begitu mendengar apa yang disampaikan oleh mereka yang mati syahid, fayaqul ihfadil adab. Engkau harus punya sopan santun. Yang menyampaikan ilmu kepada dirimu itu, kepada engkau itu belum masuk surga. Engkau dising. Itu bahasanya, Bu. Ya. Nunggu giliran. Jadi kalau sahabat Rasulullah, Bu, Abdullah bin Jahaz. Sahabat Rasulullah Abdullah bin Jahaz, karena besok paginya berperang melawan musuh Rasulullah, malamnya berdoa, ya Allah, besok kami berperang melawan musuh engkau. Besok kami akan membela Rasulullah. Hadapkan saya Allah dengan musuhmu yang kokoh. Hadapkan saya Allah dengan musuh-musuhmu yang kuat. Biarkan hidung kami terkelupas, biarkan telinga kami teriris ya Allah, demi membela agamamu. Malam harinya, keesokan harinya, Abdullah bin Jahaz berperang laksana singa, kehilangan anaknya dan terbunuhlah Abdullah bin Jahaz. Saat itu Rasulullah mengacungkan pedang. Potret sorga adalah Abdullah bin Jahaz. Al-jannatu tahta dillati suyuf, sorga di bawah naungan pedang. Itulah Abdullah bin Jahaz. Yang laki. Ada yang perempuan. Sahabat Rasulullah perempuan namanya Sumayyah. Karena besok harinya mau berperang melawan musuh Allah, membela Rasulullah, sahabat Sumayyah ini hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, hadapkan kami dengan musuhmu yang paling kokoh, yang paling hebat, yang paling dahsyat. Keesokan harinya, di saat membela Rasulullah Muhammad SAW berperang di medan perang, sahabat Sumayyah, sahabat Rasulullah yang perempuan ini wafat, terbunuh oleh tombaknya Abu Jahal di kemaluannya. Rasulullah menangis. Surga yang menunggu sahabat Rasulullah perempuan Sumayyah. Itu seorang perempuan. Maka kata malaikat Jibril, engkau tidak malu kepada sang ulama yang menyampaikan ilmu bahwasanya orang yang mati syahid itu adalah surga, maka silahkan engkau mundur. Sang ulama yang menyampaikan ilmu belum masuk ke surga, mundur. Jadi yang pertama mundur, yang ditanya oleh malaikat Jibril. Karena yang menyampaikan ilmunya, ustadznya, MC-nya belum katanya. Ustadznya, MC-nya belum, kok disik. Sabar.
sabar, nunggu giliran. Itu yang pertama. Mundur. Begitu mundur yang pertama, giliran yang kedua. Giliran yang kedua yang ditanya oleh malaikat Jibril tadi orang yang berperang. Lalu yang kedua yang ditanya orang yang menunaikan ibadah haji yang hajinya mabrur. Pertanyaannya sama persis dengan pertanyaan yang pertama. Pak Haji dan Bu Hajah gitu ya. Apa yang kau kerjakan dulu di dunia sehingga engkau ingin berebut masuk surga yang pertama kali? Beliau menjawab pada malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaannya, wahai Jibril, saya menunaikan ibadah haji dengan ongkos yang mahal, yang bersih dan suci. Nunggunya lama. Jadi kalau panjenengan sekarang mumpung ingat, kalau besok Senin panjenengan daftar haji di Surabaya, insya Allah berangkatnya 35 tahun lagi. Amin. Kalau panjenengan sekarang umur 60 tambah 35 jebol kalkulator itu. Nah, kalau orang berangkat haji, mohon maaf, kalau orang berangkat haji umurnya sudah di atas 70 tahun, menyiksa tetangganya. Minta tolong didorong. Pelaku sejarah. Bud. Jadi kalau punya rezeki, maka segera daftar. Kalau punya rezeki, khususnya panjenengan yang punya anak, jangan menunggu setelah menikah dulu didaftarkan. Nih, tak kasih ilmunya. Yang sering terjadi kan begini, anak saya nanti kalau sudah menikah baru saya daftarkan haji biar berangkat bareng, kan begitu toh? Yeah. Yang sering terjadi ya. Gini Bun, panjenengan kalau sudah punya rezeki segera didaftarkan anaknya. Setelah didaftarkan anaknya, besok setelah putra putri panjenengan sudah didaftarkan dan sudah menikah, yo mantunya didaftarkan. Giliran putra atau putri panjenengan sudah waktunya berangkat, lalu mantu panjenengan sudah didaftarkan, sudah 5 tahun umur daftarnya, boleh bareng berangkatnya. Bisa ketarik ya? Ketarik, ya. Namanya penggabungan suami istri. Itu syaratnya sudah daftar 5 tahun? Daftar 5 tahun. Jadi nggak usah menunggu, kasihan nanti umurnya berapa. Orang yang 70 tahun ke atas haji, insya Allah menyiksa tetangganya. Jeng jopokno. Ya kan, situ lagi jopokno makan. Itu masih biasa. Jeng dorongno kursi roda. Maka karena Bu yang jamaah haji tahun ini yang lansia banyak sekali Bu. Sehingga tahun ini 2023-2024 lansia semua. Bun, dokternya ayo mambah. Baik. Ini menarik ya. Apakah orang yang hajinya mabrur itu bisa masuk surga? Nah, jawabannya sebentar. Ya. Karena berebut ya. Yang mati syahid juga begitu. Kemudian yang orang alim mengamalkan ilmunya. Dan orang yang diberikan keleluasaan rezeki, kemudian mengamalkan rezekinya, itu juga punya kans dulu ya. Punya peluang dulu. Bukan masuk berebut untuk masuk surga. Kita akan jeda sebentar pemirsa dan kita akan lanjutkan kembali program kajian kini sesaat lagi. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Post TV. Ya.
Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Joko Widodo memberikan bonus kepada seluruh atlet dan pelatih yang ikut serta pada Olimpiade Paris 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Baik pemirsa, saya Isa Ansari masih bersama Anda di program kajian Kini Jawa Post TV yang hadir setiap hari Ahad ya, dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat bersama Yai Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim jamaah muslimat di Masjid Jabal Nur, kawasan Kepulauan Praja, Surabaya. Ini sudah nggak betah, ini goyang-goyang terus ibu-ibu ini. Sebenarnya betah. Betah. Cuma karena asam auratnya itu aja. Makanya nanti kalau ke Mekah umur sekian ini temannya yang diserodot gini. Ini kan bagian dari thalabul ilmi. Insya Allah iya, nanti ada kans juga untuk masuk. Insya Allah. Dan untuk tahun ini Bunda Solihah, untuk tahun 2024 orang yang menunaikan ibadah haji ada program baru. Sehingga ini mengurangi desak-desakan, mengurangi angka kematian juga bagi orang sepuh-sepuh. Mohon maaf, urusan umur, urusan wafat itu urusan Allah lah ya. Jadi sekarang untuk tahun 2024 ini ada program murur. Murur itu melaku jalan. Jadi jamaah haji itu tanggal 8 Zulhijjah ditarik semua ke Arafah. Tanggal 9-nya wukuf di Arafah. Sudah malam setelah maghrib itu mestinya mereka ditarik ke Musdalifah, mabit di Musdalifah sampai menunggu tengah malam ya. Nah, sampai tengah malam. Tapi ini tidak, dari Arafah ditarik langsung menuju Mina. Yang begini ini mereka yang lansia, yang sepuh-sepuh lah, masih muda kayak begini ini kan masih muda. Lansia. Jadi yang lansia itu kalau satu kloter itu 371, insya Allah mungkin separuh bahkan lebih yang lansia itu diikutkan murur, naik bis dari Arafah langsung menuju Mina. Nah, yang mereka yang masih kayak panjenengan masih muda-muda kayak gini nih ya mabit di Musdalifah. Tapi tetap lewat Musdalifah ya? Lewat cuma Musdalifah. Tidak tuh ya. Kenapa? Karena itu akhirnya menghindari wil-wilan tadi itu. Mereka yang sepuh turun di Musdalifah didorong lagi, akhirnya lewat murur. Maka ijtihadnya dari PBNU tidak ada masalah, maka program separuh mungkin murur gitu. Yang separuh lagi Musdalifah. Saya adalah yang terakhir kemarin, saya sholat subuh di Musdalifah, lalu jelang matahari terbit saya masih di sana. Matahari sudah mulai agak ke atas sedikit, sudah selesai semua. Sudah menuju terangkut semua ya. Berangkat semua, sudah terangkut. Terangkut semua ke Mina. Tidak kayak tahun kemarin. Ini programnya program murur. Yang tua-tua, yang muda kayak begini nih enggak, masih sehat. Masih sehat. Makanya panjenengan yang insya Allah berangkat 2025, ayo. Yang biasa senam ya senam, jogging ya jogging, yang biasa renang ya renang, monggo, dalam rangka mengantisipasi agar semakin sehat tadi ya. Program berikutnya adalah mereka yang melunasi ibadah haji itu untuk berangkat itu harus sehat dulu lalu melunasi. Istitoah dulu, ada rekomendasi dari dokter si A ini sehat, maka setelah sehat ada rekomendasi lalu melunasi. Selama tidak ada rekomendasi sehat, engkau diobati. Makanya harus sehat. Nyebut sambil jalan habis sholat subuh wiridan baca subhanallah. Nggak apa-apa meskipun nggak bawa tasbih yang begini tuh ya, apa? Cetek itu. Tuh orangnya haji. Sedikit.
Mereka yang menunaikan ibadah haji ditanya oleh malaikat Jibril, apa yang kau kerjakan? Wahai Jibril, saya menunaikan ibadah haji saya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur balasannya surga. Kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Mereka yang menunaikan ibadah haji tidak ada balasan yang sesuai bagi mereka kecuali satu, surga Allah. Lalu Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Mabrur ya Rasulullah?" Ya Rasul, apa sih tanda haji yang mabrur itu ya Rasulullah? Mereka menjawab, pada Rasulullah menjawab, it'amut ta'am. Orang yang pertama kali, orang yang pasca haji itu, haji mabrur, ya taraqqa fil amal shalih. Amal perbuatan yang baik makin meningkat. Yang kedua, it'amut ta'am. It'amut ta'am itu makin loman, dermawan. Kalau dulu medit, sekarang enggak. Kalau berangkat loman pulang medit ya alamat. It'amut ta'am. Yang ketiga, tibul kalam, ucapannya santun, baik itu pada kawan maupun kepada lawan. Haji mabrur. Lalu ditanya oleh malaikat Jibril, dari mana engkau mendengar mimman sami'ta thawaba hajjil mabrur? Dari mana engkau mendengar pahala haji mabrur itu adalah surga? Kata malaikat Jibril. Mereka menjawab kepada malaikat Jibril, dari seorang ulama, dari seorang ustadz, dari seorang MC yang menyampaikan kajian bareng gitu loh. Kajian bareng. Lalu apa kata malaikat? Jawabannya sama persis dengan yang pertama jawabannya. Tidakkah engkau malu kepada sang ulama yang menyampaikan ilmunya? Tidakkah engkau malu pada sang guru, pada sang alim, pada sang dosen, pada sang ustadz, pada sang MC juga yang menyampaikan ilmunya? Sementara si alim belum masuk surga, engkau ingin berebut masuk surga karena hajimu, kata. Lalu apa? Kata malaikat, mundur. Kok dhisik? Kai sinta. Atau mungkin kalau bahasa sudah gak bahaya tapi. Tuh, mundur, Bun. Yang kedua mundur karena atas perintah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mundur. Enggak pantas. Kata malaikat Jibril. Lalu berikutnya yang ketiga yang ditanya oleh malaikat Jibril, tsumma ilas sakhi fayaqulu misla dzalik. Yang ditanya orang yang kaya, yang dermawan. Ini yang keempat. Yang ketiga yang ditanya. Kan pertanyaan yang pertama tadi langsung orang yang mati syahid. Orang haji. Lalu yang ditanya yang keempat, as-sakhi. Fayaqul, pertanyaan sama, orang yang kaya, yang dermawan. Kalau kaya dermawan, kalau medit dermawan apanya ya? Ada, Bu, kalau misalnya itu orang yang lebih dari sekedar baik gitu ya. Iya. Jadi kalau kaya dermawan kayak penjenengan wajar kaya. Medit dermawan. Ya artinya kalau nggak mampu ya hanya dengan ya ada kerja bakti musola, masjid, biasanya saya bagian ini AC tanggung jawab saya bla bla bla. Saya bagian masang saja, saya bagian yang nyapu, kan dermawan. Ya. Mampunya kalau yang kaya itu 1 juta misalnya, si miskin mampunya hanya 10.000, itu dermawan 10.000. Ya Bun ya. Jadi kita lanjutkan setelah yang mau lewat ini ya. Untuk Yai Farmadi langsung respon ya. Baik, pemirsa dan juga ibu-ibu muslimat dari jamaah Masjid Jabal Nur kawasan Kebayoran Praja Surabaya, kita jeda sebentar ya untuk menikmati dulu beberapa tayangan pesan berikut, dan setelah itu kita lanjut kembali masih di program Kajian Kini Jawa Pos TV. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca
Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, besoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, terus adatnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect, dan menghibur. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa, saya Isa Ansari bersama Anda di program Kajian Kini Jawa Pos TV bersama Yai Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Dan program ini ada di banyak masjid ya. Kita keliling setiap hari Ahad dan sekarang ini kita ada di Masjid Jabal Nur Kebayoran Praja Surabaya bersama ibu-ibu jamaah muslimat Masjid Jabal Nur Surabaya. Baik, topik kita hari ini adalah 4 golongan orang yang berebut masuk syurga. Tadi hadisnya belum tuntas disampaikan oleh Yai Farmadi. Monggo ya. Sahi, orang yang kaya dermawan. Kenapa engkau berebut untuk masuk surga Allah, wahai orang yang kaya dermawan? Jawabannya, wahai Jibril, saya yang membangun masjid, saya yang membangun musola, yang pasang AC saya. Yang membangun jalan itu saya. Dan saya kerjakan betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak karena yang lain. Bukan pamer kepada sesama manusia, melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat Jibril sama, mimman sami'ta, dari mana engkau mendengar bahwasanya orang yang berinfak, beramal betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu jaminannya surga Allah? Jawabannya sama, minal ulama, dari orang yang alim, dari seorang guru, seorang ustadz, seorang MC yang menyampaikan ilmu ini. Lalu kata malaikat Jibril, apakah engkau tidak malu kepada orang yang alim, kepada seorang guru yang menyampaikan ilmu tentang ini, sementara orang yang alim itu belum masuk surga? Tidakkah engkau malu? Mundur. Enggak pantas engkau masuk surga Allah. Padahal beramal bukan karena sesama manusia, bukan pamer. Nah, orang yang beramal pamer kepada sesama manusia, Rasulullah pernah menangis. Mungkin di kajian Jawa Pos TV ini pernah saya sampaikan. Pernah Rasulullah di Madinah, di masjid, Rasulullah menangis. Di saat Rasulullah menangis itu, ada sahabat Rasulullah, Sadad bin Auf, datang menghadap pada Rasulullah. Ma yubkika ya Rasulullah, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau sedih ya Rasulullah? Padahal engkau adalah satu-satunya hamba Allah yang dosanya diampuni, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, dosa yang lampau, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah. Tapi kenapa engkau sedih? Kenapa engkau menangis? Kata sahabat Rasulullah Sadad bin Auf. Rasulullah menjawab, atakhawwafu ala ummati asyirik wa sahwal khafiyah. Wahai Sadad, yang saya takutkan besok di saat saya menghadap Allah, umatku syirik. Lalu Sadad bertanya pada Rasulullah, atusriku ummatuka min ba'dika ya Rasulullah? Ya Rasul, apakah ada di antara umatmu setelah engkau menghadap Allah, umatmu yang syirik? Qala na'am, Rasulullah menjawab, ada. Ama innahum, akan tetapi yang dimaksud konteks hadis ini ialah innahum la ya'buduna syamsan, mereka tidak menyembah matahari yang dimaksud syirik tadi itu. Innahum la ya'buduna qamaran, mereka juga tidak menyembah rembulan. Wa innahum la ya'buduna hajaran, mereka juga tidak menyembah batu. Walakinnahum yura'una bi'amalihim, akan tetapi mereka beramal karena
pamer kepada sesama manusia. Ini yang sempat ditangisi oleh Rasulullah, umatnya yang beramal bukan karena Allah, tapi karena pamer kepada sesama manusia. Aja ngomong-ngomong ya. Itu jalan kalau bukan suami saya gak mungkin. Tapi jangan bilang-bilang ya. Ya Bu ya, Bun, gak usah ngomong-ngomong. Itu jangan bilang-bilang, tapi ngomong. Ketemu lagi besok di bakul sayur ngomong lagi. Aja ngomong-ngomong. Inilah yang sempat ditangisi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya yang beramal bukan karena Allah, melainkan karena pamer kepada sesama manusia. Apalagi yang ngomong, apalagi, itu dulu gelang di tangannya, aduh mas-masan. Muncul, padahal mas beneran, ya belinya ya nggak ngutang ke tetangganya. Muncul, alah paling mas-masan. Ngomong lagi, jangan ngomong-ngomong, iku mas-masan. Jangan ngomong. Tapi saya RW paham. Kenapa? Karena bakul sayurnya di situ, ngobrolnya di situ, belanjanya di situ. Begitu pulang pamit disik jeng ya aja ngomong-ngomong ya. Yang ketawa-ketawa ini ngerasa kayaknya ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir ya. Hadis ini yang terakhir. Ya, kita masih ada waktu nanti dialog. 4 golongan tadi ya. Yang 4 golongan, yang terakhir orang yang alim. Tadi itu pertama orang yang mati syahid diberitahu ilmunya orang yang alim. Ya. Lalu haji mabrur diberitahu siapa yang ngasih tahu orang yang alim. Yang ketiga orang yang dermawan, begitu ditanya orang yang alim. Begitu masuk yang keempat, fayaqulu lil alimi. Lalu begitu yang keempat orang yang alim enggak ditanya oleh malaikat Jibril, melepuh katanya. Begitu malaikat Jibril menyampaikan melepuh, moh. Telepon. Masuk. Tafadhal udkhul. Silahkan engkau masuk ke dalam surga. Lalu kata si alim, ilahi ma hasaltul ilma illa bi sakhawatis sakhi. Saya enggak mau masuk ke dalam surgamu ya Allah kecuali orang yang dermawan dimasukkan duluan. Yang membangun masjid itu orang dermawan. Yang membangun jalan bunda-bunda solihah yang dermawan. Yang menyantuni si yatim itu bukan saya ya Allah, orang bunda-bunda yang solihah yang dermawan. Saya hanya menyampaikan ilmumu ya Allah, lalu diikuti oleh mereka. Saya enggak mau masuk surga duluan. Terus siapa? Yang mereka bunda-bunda solihah yang dermawan itu masukkan duluan. Mau aku lah kok iso munemu. Akhirnya malaikat bingung. Kok ada orang yang alim mau dimasukkan ke surga Allah kok enggak mau? Kok iso? Jangankan masuk surga, ada mantenan. Apa manten? Resepsi. Ya, resepsi. Begitu panjenengan mau masuk, engko dhisik. Jenengan pasti opo sih? Padahal aku diundangkan begitu. Karena masih ada VIP. Ya kan? Kok dhisik Bu, ini VIP dulu. Pasti ngremeng aku ya diundang. Lengkap. Aku ya itu akhirnya malaikat lapor Bu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat, ya Allah, di antara 4 golongan orang itu ada satu orang yang alim. Begitu saya persilahkan masuk ke surgamu ya Allah, ternyata enggak mau. Apa alasannya kata Allah? Karena yang bangun masjid, bangun jalan, nyantuni si yatim piatu, semuanya mereka as-sakhir, mereka yang kaya, yang dermawan, bukan si alim. Apa kata Allah? Benar. Suruh baris mereka 4 golongan itu. Yang pertama untuk dimasukkan surga duluan arah sakhi. Kok disik ya setelah ini ya, karena ada yang mau lewat. Sebentar. Bukan bakul sayur yang tadi bukan ya. Dan pemirsa, kita jeda sebentar dan kita masih ada di program Kajian Kini Jawab Pos TV. Setelah pesan-pesan berikut kita akan lanjutkan kembali tema tentang 4 golongan orang yang berebut masuk surga.
Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lola. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Pemirsa, kita masih ada di program kajian kini di Jawa Pos TV dan saya Isa Ansori bersama Anda dan bersama saya Yai Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dan kali ini kami ada di Masjid Jabal Nur, Kebraun Praja Surabaya bersama ibu-ibu muslimah dari jamaah Masjid Jabal Nur Surabaya. Jabal Nur, Kebraun Surabaya. Baik, temanya ini sangat menarik ya. Ada 4 golongan orang yang berebut masuk surga. Dan di antara 4 golongan itu MC termasuk ternyata ya. Pendengar juga nanti juga saya bacakan ini. Orang-orang yang berilmu masuk, bunda-bunda nanti insya Allah juga masuk. Monggo, ya kita lanjut. Jadi begitu lapor malaikat Jibril pada Allah Subhanahu Wa Taala, instruksi Allah suruh baris ke 4 golongan orang itu. Yang pertama adalah orang yang kaya yang dermawan. Silakan orang yang kaya yang dermawan masuk surga duluan. 2, 3 dan keempat melepuh bareng-bareng. Udkhulu jami'an. Melepuh bareng-bareng. Jadi beruntunglah orang yang kaya yang dermawan. Tapi ojo ngomong-ngomong yo. Ya. Jangan bilang-bilang ya. Jadi itu loh problemnya. Jadi mudah-mudahan di saat kita beramal berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam sebuah hadis ini, kun aliman, jadilah engkau wahai bunda-bunda solihah, para pas bunda-bunda aliman, orang yang alim, orang yang mampu memahami Al-Quran, memahami ilmu fikih, sehingga sholatnya benar, wudunya benar. Kalau mampu maka mengajarkan pada orang lain. Aliman. Kalau enggak bisa mengajarkan pada orang lain, au muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Belajar itu kan tidak harus anak kecil SMP sampai SMA. SMA pula S1 selesai. Bunda-bunda begini ini, ya ayo muta'alliman. Lewat apa? Lewat kajian kini Jawa Pos TV. Atau mungkin di masjid-masjid kita. Muta'alliman, belajar. Belajar. Jadi jangan kayak ceritanya anak-anak Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, sekarang lagi marak bunda-bundanya menghantarkan anaknya ke Taman Pendidikan Al-Quran, bundanya ikut ngaji. Karena berawal dari problem, dari masalah. Begitu sang anak pulang malam habis sholat isya, makan bareng bersama keluarga, si anak baca doa, Allahumma barik lana Fima razaqtana wa qina adzabannar. Si anak di saat mau makan Allahumma barik lana, begitu menoleh ke kanan, mamanya enggak baca doa, langsung ngemplok gitu. Si anak nanya, "Bun, kok enggak baca doa?" Karena bundanya enggak hafal baca doa Allahumma barik lana, tapi pinter bundanya. Nah, doa itu untuk anak kecil. Akhirnya apa? Bundanya curhat kepada ustazah-ustazah di Taman Pendidikan Al-Quran. Ustazah, bagaimana
kalau saya lagi mengantarkan anak-anak belajar taman pendidikan Al-Quran, disiapkan tempat untuk bunda-bunda yang mau belajar juga. Sehingga anaknya ikut belajar ngaji Al-Quran, bundanya juga ikut ngaji. Termasuk juga keuntungannya, di saat anak pulang, baca doa-doa pendek, baca ayat-ayat pendek, misalnya keliru, bundanya bisa idza jaa nasrullahi wal fath, lalu nggak bisa, lalu bundanya bisa melanjutkan. Ya bun, engkau lalu nanya sama bunda, nah bun, lanjutnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath, lanjutnya apa? Karena bundanya enggak nanya sama ustadzahmu. ini sehingga akhirnya sekarang banyak bunda taman pendidikan Al-Quran di masjid maupun di mushola, bahkan di rumah-rumah ada tempat khusus belajar untuk bunda-bundanya. Maksudnya biar nggak kalah sama anaknya. Tapi beruntung bunda, kita yang dianugerahi anak yang salih dan salihah, yang mau berbakti kepada orang tua, mau ngaji. Kenapa? Begini bun, ada seorang anak yang mau dimasukkan ke surga Allah oleh Allah karena amal perbuatannya bla bla bla, si anak mau dimasukkan ke surga Allah. Nah, silahkan engkau masuk ke surga Allah. Si anak saat mau dimasukkan ke surga Allah, si anak enggak mau, tidak, enggak mau. Mau dimasukkan ke surga Allah, si anak enggak mau, tidak. Lu kenapa sayang? Karena ayah dan ibu saya tidak ada di surgamu ya Allah. Saya mau masuk surga ya Allah, tapi dengan catatan ayah dan ibu saya masukkan ke surgamu. Anak yang saleh. Ya. Baik. Karena sifat Rahman dan Rahim Allah. Bu, Pak, kata Allah, anakmu mau saya masukkan ke surga, aku tidak mau karena engkau tidak ada. Hai melepuh, ya anakmu melepuh. Jadi karena doa permintaan sang anak, si ayah dimasukkan ke surga karena anaknya minta. Karena sang anak yang soleh. Tapi sebaliknya dalam Al-Quran juga ada. Si dalam Quran ada. Di saat anak mau dilemparkan ke jurang api neraka, si anak mau dilemparkan ke jurang api neraka, lalu sang anak lapor pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kata si anak, kami tidak kenal Al-Quran, wajah belum pernah tersentuh oleh air wudu. Saya tidak kenal sujud pada engkau ya Allah, bukan karena saya pribadi. Lalu karena siapa kata Allah? Karena bapak dan ibu saya belum pernah mengajarkan saya. Mengajari, ya. Maka kalau terpaksa saya harus dilemparkan ke jurang api neraka-Mu ya Allah, atihim di'afaini minal adab. Lemparkan juga ayah dan ibu saya 2 kali lipat. Kalau saya 1000 tahun, maka lemparkan di'afaini bapak dan ibu saya 2000 tahun. Permintaan sang anak. Maka anak itu adalah pelanjut sujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelanjut sujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntung sekali kita yang dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau ngaji, mau belajar Al-Quran, mau sujud. Di saat sang anak bu selesai baca doanya apa? Selesai sholat doanya apa? Robbi firli, ya kan? Doanya anak-anak. Habis ngaji, Rabbi firli wali walidayya, dan seterusnya. Mungkin doanya sambil begini-begini kan anak kecil. Tapi mereka yang keluar dari bibir anak kita, mereka nggak punya dosa. Meskipun doanya Rabbi firli wali walidayya warhamhum dan seterusnya. Tapi mereka tidak punya dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ayah bundanya. Dia seorang anak yang saleh. Maka beruntung sekali kita dianugerahi anak adalah anak kita itu adalah pelanjut risalah kita, pelanjut sujud kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di saat kita wafat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita tunggu adalah waladin salihin yad'ulah. Doa seorang anak yang saleh yang mau mendoakan kepada bapak dan ibunya
yang saat setelah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ini prihatin ya, kaitannya dengan doa anak pada orang tua gitu ya. Ketika ada orang tuanya meninggal, kan tetangga-tetangga diundang untuk ikut mendoakan. Yasin, tahlil gitu ya. Tapi anaknya cangkruk di sana itu. Di pojokan, ngerokok lagi gitu. Ngobrol, ngerokok. Iki bapakmu sing mati rek. Baca bahasa anak Surabaya begitu. Nah, orang tuanya kan ngenes ini. Ngenes, Bu. Ngenes, betul. Baik. Ya, sebentar lagi kita akan jeda dan ibu-ibu kita masih ada di program Kajian Kini menginspirasi nurani. Baik, kita masih ada satu segmen lagi ya. Nanti kita akan berikan kesempatan pada ibu-ibu untuk menyampaikan pertanyaan dan kali ini kita juga sebentar untuk menikmati dulu beberapa tayangan pesan berikut ini. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung. Yang masih alami, terus adatnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect dan menghibur. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa, saya Isa Ansari masih bersama Anda di program Kajian Kini Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan kita tinggal satu segmen lagi dan itu artinya waktunya bagi ibu-ibu untuk menyampaikan pertanyaan kepada Yai Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Dan sekali lagi, kita masih ada di program Kajian Kini menginspirasi. Baik, sekarang kita berikan kesempatan untuk ibu-ibu, sebutkan nama dulu ibu, baru pertanyaannya. Mohon agak keras bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk kami silakan bertanya. Nama saya Bu Mary. Ibu Mary. Bu Mary ya. Iya Bu Mary, dari Jamaah Masjid Taslim Jabal Nur. Masjid Taslim Jabal Nur. Yang kami tanyakan adalah dalam urutan masuk surga tadi ternyata ada urut-urutannya ya antara dari mana kamu bisa tahu ilmu ini kan dari ustadz gitu. Berarti katanya ustadz dulu yang masuk surga, kalau kamu belum Anda ngalah dulu lah. Nah, jadi istilahnya berarti kan ditransit istilahnya ya. Nah, transitnya itu di mana? Kan itu ada banyak pertanyaan gitu ya. Terima kasih. Hotel transit. Bu Mary Matanwan, geser ke penanya berikutnya. Moga Bu dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wiwi Daryo dari Jamaah Muslimah Jabal Nur. Pertanyaan saya tadi Ustadz menyampaikan bahwa orang kaya yang berinfak tanpa pamer. Sebetulnya yang berinfak itu tidak menyebutkan berapa infak yang disampaikan, tapi disampaikan atau diumumkan oleh takmir atau yang menerima. Itu gimana? Itu gimana? Apakah itu juga termasuk pamer atau gimana? Terus banyak ada yang pengajian itu bersedekahlah kepada anak yatim. Saya mulai dari 5 juta, 2 juta gitu. Itu gimana? Sedekah dilelang. Iya, dilelang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Yai Farmadi. Terima kasih Bunda Mary ya. Sebelum masuk surga itu transitnya di mana? Transitnya di mana? Kayak orang haji, transit dulu di sini ya gitu. Ya belum masuk Bu.
Di emperan masjid, di emperan masjid. Masih di emperan. Ini kan emperan masjid tanah. Ini kan Ka'bah. Ini kan surganya. Belum masuk karena pintunya belum dibuka. Di emperan transitnya. Jadi belum masuk, bukan dakhilal jannah, belum masuk ke dalam surga. Karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang keempat itu masih bersitegang aku dhisik, aku dulu. Jadi transitnya kok dhisik amamal jannah, di depan di serambi surga. Lalu berikutnya saya tertarik yang terakhir ini dengan anak yatim. Bun, saya punya komunitas anak yatim itu begini. Dokter-dokter spesialis bedah plastik itu saya ngaji di sana, punya kajian khusus. Dokter spesialis bedah plastik, kecantikan. Itu bukan anak yatimnya yang diambil lalu ditaruh di panti, bukan. Saya sampaikan kepada mereka komunitas itu, jangan pisahkan anak yatim itu dari bundanya. Sudah ditinggal wafat ayahnya, diambil lagi ditaruh di sono. Jangan. Terus Ustaz, caranya begini, tiap bulan jenengan santuni. Rekeningnya harus jelas. Jadi insya Allah lebih 1000 sudah. Dokter-dokter saya ngomongnya, ayo. Jadi sampean berapa orang? Saya bisa 100 orang, Pak. 100 anak yatim. Oke, tiap bulan santuni. Mereka tidak lepas dari bundanya. Mereka masih tidur sama bubuk, sama ibunya. Tidak dilepas, masih kasih sayang ibunya masih. Cuma tiap bulan kebutuhannya apa? Misalnya kalau sekolahnya baru sekarang butuhnya sepatu, kita belikan sepatu. Butuhannya tas, seragam, belikan. Nah, tiap bulan SPP sama uang makan dan sakunya transfer aja. Itu lebih nikmat, itu lebih bagus. Kenapa? Karena tidak dipisahkan antara anak dan mamanya, antara anak dan bundanya. Itu lebih. Dan ini sudah berjalan, Bu, di teman-teman komunitas dokter spesialis bedah plastik, dokter kecantikan. Saya punya kajian rutin di situ. Lalu berikutnya saya yang beramal itu Ustaz nggak pengen diumumkan, ya nggak mau diumumkan, tapi takmir masjid yang mengumumkan, kan begitu kan ya. Apakah itu termasuk pamir? Tidak. Di satu sisi takmir kalau tidak mengumumkan itu fitnah. Ya kan? Contoh dari Ustadz Isa Ansori 1 juta, Ustadz Farmadi 1 juta, si A kok ngomong ya apa ya? Nanti dikira ini transparansi, maka diumumkan oleh pihak panitia masjid, oleh takmir masjid, agar tidak ada kesimpang siuran informasi, maka diumumkan semua. Bagi mereka yang berinfak dan beramal tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Tapi kalau umum no yo, Pak Farmadi beda kan ya Bun ya. Pak Takmir ini dari Pak Farmadi. Besok Jumat umumkan, tulis Pak Farmadi 10 juta, tulis ya. Nah, itu kan beda. tapi ya takmir ngomong ya gak apa-apa tak umumkan. Tak umumkan, takmir ya seneng aja untuk masjid. Cuma kan dari kita yang penyumbang ini as-sakhi tadi itu ya, orang yang kaya dermawan itu. Makanya kalau yang diumumkan oleh panitia, diumumkan oleh takmir masjid tidak ada masalah. Justru menurut hemat saya harus diumumkan. Kenapa? Biar paham saya ini enggak selintutan. Apa selintutan itu ya? Manajemennya jelas. Menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan sesuatu. Si A, si B sudah ada jelas datanya, nominalnya jelas sekian, aman. Nah, itu yang mengumumkan kan orang lain, bukan mereka yang menyumbang. Dari hamba Allah, seakan mau sapa si hamba Allah. Jadi begitu sebulan kemudian saya nanya ke takmirnya, hamba Allah itu siapa? Lah, ya itu Pak, siapa ya? Pembukuannya enggak jelas kan? Akhirnya jelas Farmadi, gitu. Jangan selesai. Isa Ansori, aman. Tapi mereka as-sakhi, mereka yang kaya yang dermawan tadi tidak minta untuk diumumkan
apalagi ditempelkan jret. Tulis Pak 10 juta itu Pak Farmadi. Itu Bun. Inilah yang sempat ditangisi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atakhawwafu ala ummati asyirik. Itu kata Rasulullah. Yang saya takutkan besok di saat saya menghadap Allah, umatku syirik. Tadi itu saya sampaikan. Syirik. Atusriku ummatuka min ba'dika ya Rasulullah. Ya Rasul, apakah ada di antara umatmu setelah engkau wafat menghadap Allah umatmu yang syirik? Rasulullah jawab, qala na'am, ada. Amma innahum, akan tetapi yang dimaksud syirik dalam konteks hadis ini ialah innahum la ya'buduna syamsan. Mereka tidak menyembah matahari, tidak menyembah rembulan, tidak menyembah batu. Walakinnahum yura'una bi'amalihim, akan tetapi mereka beramal bukan karena Allah, karena pamer kepada sesama manusia. Ya, ini berhubung waktunya sudah habis ya. Ini nggak nutut pertanyaan kedua tadi tentang amal yang lelang. Kalau urusan lelang monggo tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Itu memacu aja ya. Memacu. Ya, memacu. Cuma yang itu pemenang, lek aku kak Ki. Nah, itu yang problem. Gitu ya. Baik, terima kasih. Bunda, terima kasih semuanya ya untuk program kajian kini, waktunya sudah berakhir, dan terima kasih juga pemirsa Anda yang sudah setia bersama kami kurang lebih 1 jam menyimak program kajian kini di Jawa Post TV, dan insya Allah kita pekan depan atau akhir depan akan bertemu lagi di program yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.